Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam warga Billcommerce. Selamat datang di acara Billcom Talk. Bincang santai bersama mahasiswa-mahasiswa pendidikan komputer. Di acara kali ini kita menghadirkan narasumber-narasumber salah satu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Dinudin sebagai host. Tentunya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh mahasiswa-mahasiswa pendidikan komputer yang berprestasi, yaitu kepada Kak Gimnastiar dan Kak Delvia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Gimnastiar dan Kak Delvia. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin Kak Gimnastiar atau Kak Delvina dulu yang memperkenalkan diri kepada teman-teman di rumah. Kali saja belum tahu gitu. Kayaknya Delviana ya. Ya, bisa. Silakan. Bukan Delvina, Delviana. Oh, Delvia. 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 Tapi lu Dulu. ya perkenalkan nama Ulun atau kakak nih? Terserah senyamannya. Nama saya M. Gimnastiar, angkatan 2021, program studi pendidikan komputer. Untuk prestasi sendiri disebutkan ya? Bisa. Saya sendiri finalis Gemastik tahun 2023 bidang karya tulis ilmiah. Terus program kreativitas mahasiswa tahun 2024 bidang artikel ilmiah. Sama yang terakhir pagelaran mahasiswa nasional atau Gemastik tahun 2024 yang baru saja. Baik. Untuk Kak Delvia sendiri. Perkenalkan, nama saya Delvia Ariana, mahasiswa pendidikan komputer FK Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2021. Untuk prestasinya sendiri sama finalis Gemastik 2023, menulis intensif PKM artikel ilmiah tahun 2024, sama finalis Gemastik 2024. Baik. Saya ingin sedikit bertanya, keluh kesahnya pada saat mengikuti lomba gimnastik itu apa sih? Keluh kesah. Oke, keluh kesah ya. Yang pertama dari segi waktu ya, manajemen waktunya harus bisa membagi secara efektif. Karena kan kita ikut lomba, kita juga ngambil mata kuliah, jadi harus bisa membagi secara efektif sehingga nggak nabrak tuh antara perlombaan sama akademik dari pembelajaran secara langsung dari mata kuliah. Nah, kemudian Dari Kak Delvia sendiri, apakah ada keluh kesahnya juga? Kalau pesannya sih pasti ada. Mungkin dari dari awal pendaftaran itu kan di UNIP kita ini ada seleksinya dulu gitu. Nah, seleksi UNIP ini biasanya lebih awal gitu daripada deadline dari nasionalnya, misal 1 bulan lebih dulu kayak gitu. Nah, itu tuh karena kita juga banyak mengambil mata kuliah, misal ada juga banyak kesibukan lain, misal organisasi atau segala macam. Nah, itu tuh jadi tantangan sendiri untuk membagi waktunya, karena kan ini kita karya itu kan juga buat lomba nggak gampang gitu, nggak mungkin satu malam jadi kayak gitu. Jadi perlu membagi waktu yang baik juga. Terus setelah setelah jadi terus misal alhamdulillah dapat rezeki lolos jadi finalis gitu kan. Nah, setelah jadi lolos finalis itu ada banyak lagi persiapan yang dilakukan gitu, misal menyiapkan administrasinya, kayak video gitu ya, terus artikelnya tuh ditulis ulang kayak gitu segala macam. Jadi karena kita punya kesibukan lain juga gitu, kayak yang aku sebut tadi, jadi perlu manajemen waktu yang bagus lah. Oh gitu. Baik. Kemudian saya ingin bertanya, gimana sih peran teknologi informasi dalam pembelajaran lebih efektif di zaman sekarang? Menurut kalian aja nih secara pribadi gitu. Maksudnya itu peran kita pembelajaran menggunakan teknologi gitu. Apakah
ada dampak buruknya atau dampak baiknya bagaimana begitu? Dampaknya pasti ada, baik itu dampak buruk atau dampak baiknya. Kalau untuk dampak baiknya sih banyak ya, karena dalam menggunakan teknologi ini kita nggak harus dalam belajar itu nggak harus secara tatap muka gitu. Misal bisa dari jarak jauh gitu. Apalagi waktu kemarin waktu kita ada COVID, itu kan teknologi itu berperan penting banget ya. Iya benar. Terus dari segi mau menambahkan. Ya, untuk dampak atau kelebihan atau kekurangannya jadinya itu sendiri tergantung dari cara penggunaannya sebenarnya. Oh iya. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi itu justru sebenarnya membantu. Misalkan kayak di zaman artificial intelligence itu semua yang kalian pengen tinggal tanya itu udah bisa dijawabkan. Iya. Tapi balik lagi ke orangnya, dia manfaatin itu dalam hal baik atau buruk gitu. Karena penggunaan AI sendiri ada yang namanya norma atau aturannya. Jadi kalau digunakan tidak beraturan yang malah jadi yang penggunanya jadi bodoh gitu. Iya. Hanya bergantung ke teknologinya saja gitu. Dan untuk dari sistem pembelajarannya, misalnya zaman COVID kemarin itu justru terbantu kan karena adanya teknologi Informasi. Iya, karena jadinya pembelajaran yang awalnya tatap muka bisa Dari rumah secara daring. bisa secara dalam jaringan ya. Oh iya. Dalam jaringan karena terkendala virus COVID-19 itu sendiri. Iya. Baik, menurut kalian nih seberapa sih pembelajaran berbasis IT dibandingkan dengan cara belajar yang seperti biasanya di ruang kelas? Seberapa Pak? Efektif antara pembelajaran secara online atau pembelajaran di dalam kelas seperti biasa kita duduk mendengarkan, atau kita sendiri yang disuruh mencari walaupun secara daring gitu? Oke. Sebenarnya efektif atau tidaknya itu bergantung cara mengajar gurunya sebenarnya. Media pembelajaran atau teknologi informasi dan komunikasi itu berperan hanya membantu proses belajar dan mengajar. Nah, kenapa demikian? Karena kalau dari ulun ya, mengajar itu kayak seni, bagaimana cara menyampaikan sesuatu agar orang lain bisa mengerti. Nah, dengan adanya teknologi informasi itu bukan berarti dia menggantikan sosok guru tersebut, melainkan dia membantu pembelajaran atau proses belajar mengajarnya menjadi lebih mudah dari segi waktu, ruang dan waktu. Nah, terus dari segi ruang dan waktu, terus kayak keefektifan media pembelajaran ini saya rasakan sendiri ketika PPL gitu. Kenapa? Karena saya nggak perlu lagi itu ngeprint tugas atau asesmen harian siswa-siswa. Jadi tinggal buat aja media kuisis, jadi dikerjakan secara daring. Jadi menghemat biaya juga sendirinya. Berarti ada dampak negatif dan dampak positifnya juga dalam pembelajaran berbasis IT. Jadi intinya efektif atau tidak itu bergantung kepada guru atau yang mengajarnya. Bergantung mereka memanfaatkannya atau tidak, seperti itu kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada satu teknologi pendidikan yang bisa kalian berdua ciptakan nih, kira-kira mau menciptain apa nih untuk menunjang pendidikan selanjutnya di tahun 2025, 26, 27, atau untuk masa depan? Dulu kan satu-satu bikin apa? Bikin apa nih? Kalau dari saya ya, bikin apa ya? Mungkin bikin misal apa ya? Aplikasi misal berbasis augmented reality, misal yang bisa disimulasikan gitu, bisa dibawa dalam pembelajaran gitu. Kayak guru virtual ya. Iya. Terus lebih ke pemanfaatannya. Sekarang kan zamannya
serba digital. 4.0 ya, Iya. atau kalau di luar negeri udah 5.0 ya, Iya. dimana AI itu artificial intelligence itu hampir semua diterapkan dari segi entah teknologi, pembelajaran dan mengajar. Nah, sehingga kalau dari saya sendiri, saya ingin membuat sebuah media pembelajaran yang di dalamnya memiliki eh, teknologi dari segi artificial intelligence, di mana misalkan Iya, betul. muridnya bisa bertanya secara langsung di dalam media tersebut. Hmm. Jadi sudah ada asisten pribadinya di dalam Hmm. teknologi tersebut. Seperti itu sih. Baik, terus menurut kakak nih, keterampilan teknologi apa yang paling penting untuk dimiliki oleh siswa saat ini, siswa atau mahasiswa saat ini? Kalau untuk teknologi itu bisa dipelajari keseluruhannya, tapi yang paling utama itu adalah literasi digitalnya. Hmm. Kenapa? Karena kalian mau pakai teknologi kan harus tahu aturan dan norma-normanya. Iya. Misalkan kayak yang saya sebutkan tadi, Hmm. kayak kecerdasan buatan, kayak chatbot ya. Iya. Nah, itu harus digunakan seefektif mungkin. Hmm. Jadi tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku. Jadi misalkan kalian siswa hanya bergantung dan nanya ke chatbot terus menerus, Hmm. padahal kalian nggak paham apa yang kalian Tanyakan. ingin tanyakan gitu loh. Kalian cuma comot terus nggak kalian pahami. Hmm. Yang ada kan jadinya teknologinya yang cerdas ya, Iya, bukan kita orangnya. yang- Jadi titik utama itu adalah literasi digitalnya. Teknologi dari segi literasi digitalnya. Mungkin kalau ini untuk memanfaatkan, anggap saja chat GPT kan. Iya. Anggap aja chat GPT berarti bertanya ke sana boleh, cuman kita harus memahami apa yang ditanyakan dan dipahami oleh jawabannya juga. Gitu kan seperti Iya, betul. ya. Baik. Ada nggak tipe buat adik-adik yang baru mulai belajar pada pakai teknologi nih, ada nggak kayak kesannya gitu, atau enggak supaya mereka nggak salah